Alhamdulillah pagi ini Al-Fakir mendapatkan kabar yang baik, kabar yang sangat mengembirakan, kabar yang harus selalu digaungkan, kabar yang harus selalu dibagikan kepada umat Islam, bahwasanya tadi malam gerombolan nasab, begal nasab, yaitu Yai Imad CS dan gerombolannya semuanya dibubarkan dalam acara pengajian yang mereka menunggangi atas nama Haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Maulid. Apapun bentuk bannernya, apapun latar belakang majelis yang mereka hadiri, baik itu haul para ulama, haul para wali songo, haul Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan Maulid Nabi pun itu hanya sebagai tunggangan mereka. Tes DNA, kitab sezaman, itu semua hanya akal-akalan mereka. Tidak ada dalam bab nasab itu tentang DNA yang harus dibuat acuan, harus ada kitab sezaman, bahkan kitab sekarang oleh Manahem Ali dikatakan harus ada kitab sezaman yang eksternal. Eksternalnya harus dari bukan dari Islam. Itu kalau untuk Imam Ubaidillah. Kalau untuk yang lain katanya Dr. Sugeng jangan memperluas masalah, harus ada batasan masalah. Kalau yang dimasalahkan Imam Ubaidillah, ya Imam Ubaidillah saja yang harus ada data eksternalnya. Kalau yang lain enggak. Nah, ini kan metode saenak udele dhewe. Ya, kalau kata Gus ini kemarin, yakulu bima lam yakulu ahadun ya jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, kaum nahdiyin, nahdiyat, sahabat-sahabat SSD channel sekalian. Hari ini alhamdulillah hari Jumat tanggal 3 November kita masih diberi umur yang panjang, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berbuat baik, berbuat manfaat kepada sesama. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, alhamdulillah pagi ini Al-Fakir mendapatkan kabar yang baik, kabar yang sangat mengembirakan, kabar yang harus selalu digaungkan, kabar yang harus selalu dibagikan kepada umat Islam, bahwasanya tadi malam gerombolan nasab, begal nasab, yaitu Yai Imad CS dan gerombolannya semuanya dibubarkan dalam acara pengajian yang mereka menunggangi atas nama Haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Maulid. Apapun bentuk bannernya, apapun latar belakang majelis yang mereka hadiri, baik itu haul para ulama, haul para wali songo, haul Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan Maulid Nabi pun itu hanya sebagai tunggangan mereka, hanya sebagai panggung mereka, yang mana di dalamnya mereka tidak membahas hal itu, tapi hanya membahas habaib, memfitnah habaib, yaitu mengadu domba habaib dengan ulama, memecah belah umat. Intinya hanya ingin membuat kegaduhan di Indonesia ini. Kenapa? Karena yang mereka sodorkan, tesis yang mereka katakan sebuah karya ilmiah, itu sama sekali tidak mencakupi, tidak memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Karena sudah diajak debat pun tidak mau, malah kabur. Beberapa kali diajak untuk membedah isi tesisnya, tidak mau, karena tesis itu karya ilmiah. Siapapun yang ingin membedahnya harusnya mau. Mereka dengan alasan bla 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 bla, ya itulah mereka. Banyak yang tes DNA, kitab sezaman, itu semua hanya akal-akalan mereka. Tidak ada dalam bab nasab itu tentang DNA yang harus dibuat acuan, harus ada kitab sezaman, bahkan kitab sekarang oleh Manahem Ali dikatakan harus ada kitab sezaman yang eksternal. Eksternalnya harus dari bukan dari Islam.
Itu kalau untuk Imam Ubaidillah. Kalau untuk yang lain katanya Dr. Sugeng jangan memperluas masalah, harus ada batasan masalah. Kalau yang dimasalahkan Imam Ubaidillah, ya Imam Ubaidillah saja yang harus ada data eksternalnya. Kalau yang lain enggak. Nah, ini kan metode saenak udele dewe. Ya, kalau kata Gus ini kemarin ya kulu bima lam yakulu ahadun ya jun. Orang-orang memaparkan, meminta sebuah metode nasab yang tidak dibuat oleh ulama-ulama nasab sebelumnya. Mereka menyodorkan bahkan memaksa untuk mempercayai, dibawa ke ruang publik, sudah mengatakan itu betul, bahkan memfitnah, bahkan menyatakan betul-betul nasab habaib terputus menurut metode mereka yang baru ini, dengan fitnah-fitnah yang luar biasa. Ya, ya junnu, mereka ini gila, ya, mereka ini stres. Ini kalau menurut kaidah ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i atau muridnya kata Husaini, lihat di channelnya. Ya ini selalu yang mereka gaungkan, ke Malang itu, ke Surabaya itu. Alhamdulillah kemarin di Bekasi dibubarkan. Alhamdulillah malam tadi juga di Tangerang dibubarkan. Maka dari itu ada semualah semua umat Islam sadar, bersuaralah. Sekarang bukan tokoh-tokoh itu mempunyai keilmuan yang seharusnya tidak menggubris hal seperti ini. Cuma karena mereka sudah keterlaluan dan ada sistematis di situ yang memfasilitasi atau apalah apa, akhirnya pergerakan mereka, walaupun pergerakan yang sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, mereka masih selalu bergerak di seluruh daerah. Adanya semua umat Islam di Indonesia, semua provinsi, marilah setiap mereka ada acara, minimal mereka harus dikasih syarat jangan membahas itu kalau mau ngaji, baru boleh. Walaupun 100% pasti membahas itu. Kalau memang sudah ada perjanjian membahas, ya bubarkan. Tapi kalau antisipasi tidak usah datang. Walaupun alasannya hol, alasannya apa-apa, tidak usah, tolak saja. Itu mungkin lebih baik, ya. Jadi daful mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini sudah kelihatan mafasid semua, di semua daerah sudah mafasid mereka. Jadi diutamakan, didahulukan daripada mengharap kebaikan dari mereka untuk berceramah selain bab nasab. Semua wabil khusus di Jawa Timur yang kemarin sudah lolos, mereka mengatakan sukses, mereka mengatakan saya luar biasa, Jongos mengatakan budak, para habaib dan luar biasa yang mereka katakan serang kepada saya, itu memang pergerakan pribadi saya tidak mengatakan, saya bukan mewakili ormas, tidak mewakili sebuah lembaga, tidak mewakili kiai, tidak mewakili habib, enggak, itu murni pergerakan kami dengan teman-teman. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu ya katakan sama saya, enggak apa-apa. Tapi saya tidak akan pernah takut walaupun banyak yang mengancam. Yang lihatlah insya Allah setelah ini kami sudah izin kepada guru-guru kami, izin pada beberapa habaib, pada guru, kita akan berkoordinasi dengan teman-teman, dengan umat Islam, wabil khusus dengan arek-arek majelis, ya, kota Malang, majelis besar-besar, semuanya itu para pecinta habaib semua, para pecinta ulama semua. Kita harus waspada, kita tolak sebagai masyarakat kalau mereka datang lagi ke Malang. Tapi kalau ada perjanjian tidak membahas bab itu, monggo, nggak apa-apa. Kami tetap menjaga. Dan alhamdulillah kemarin di Malang sudah ada kiai besar yang oleh teman saya itu supaya berstatement, alhamdulillah. Nanti mungkin ada majelis, kemarin saya sebut Riyadul Jannah luar biasa dengan habaib, apalagi ada Ar-Ridwan, ada lagi Sefermania, apa itu, Jafarmania. Di kabupaten ada Al-Busro, ada Hubun Nabi, ada Al-Aqsa, ada Al-Mi'raj, ada Al-Abror. Ini di Kabupaten Malang saja, di Malang Selatan, apalagi yang lain-lain banyak. Kita sudah mempunyai kontak-kontak teman-teman majelis semua ini. Kalau mereka tetap memaksakan, ya kami tidak memanjat, tapi semuanya akan terlihat nanti. Ya, sekian
Intinya umat Islam jangan sampai semuanya jangan sampai terkecoh dengan mereka. Mereka itu hanya membual, anggap saja mereka itu stres, anggap saja mereka itu gila. Ya, apa yang dikatakan eh, mereka yaqulu bima lam yaqulu ahadun yajun. Mereka mengatakan suatu metode memaksa, ya, harus dipercaya, harus diakui, padahal metode itu tidak pernah eh, dilakukan oleh ulama-ulama ahli nasab sedunia. Ya, ingat-ingat semua umat Islam jangan sampai terpengaruh. Kalau yang terpengaruh, marilah kita sadarkan, kita rapatkan barisan, kita cegah mereka, khususnya di Kabupaten Malang dan di Kota Malang. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada baiknya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.